Barcelona versus Real Sociedad, ujian Blaugrana amankan pucuk klasemen La Liga. Andreas Christensen belum tentu kembali perkuat Barcelona. Robert Lewandowski telah pecahkan rekor gol yang dicetaknya. Barcelona dan Real Betis sepakat soal transfer Vitor Roque. Barcelona versus Real Sociedad, ujian Blaugrana amankan pucuk klasemen La Liga. Pertandingan Barcelona melawan Real Sociedad pada jornada ke-26 La Liga 2024-2025 akan digelar di Estadi Olympic Luis Campanis pada hari Minggu 2 Maret 2025 pukul 22.15 malam waktu Indonesia Barat. Tim Katalan saat ini memuncai klasemen, sementara Liga Spanyol dengan perolehan 54 poin dari 25 pertandingan. Mereka hanya unggul selisih gol dari rival mereka, Real Madrid, dan 1 poin di atas Atletico Madrid yang berada di urutan ketiga. Pasukan Hansi Flick saat ini sedang dalam tren positif. Mereka sukses meraih 5 kemenangan beruntun di La Liga sambil mencapai semifinal Copa del Rey, di mana mereka bermain imbang 4-4 dengan Atletico Madrid pada leg pertama. Di sisi lain, Real Sociedad menjalani musim yang cukup mengecewakan. Setelah finish di urutan ke-6 musim lalu, mereka saat ini masih berada di peringkat ke-9 klasemen dengan raihan 34 poin dari 25 pertandingan, selisih 14 poin dari zona Liga Champion. Dari 5 pertandingan terakhir di La Liga, Real Sociedad mengukir 2 kemenangan dan menelan 3 kali kekalahan, termasuk dihajar Real Betis 3 gol tanpa balas. Baru-baru ini mereka juga mengalami kekalahan di hadapan pendukung mereka sendiri setelah kalah tipis 1-0 dari Real Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey. Pada putaran pertama musim ini, November tahun lalu, Sociedad berhasil meraih kemenangan atas Barca di Anoeta dengan gol tunggal Geraldo Becker. Sudah cukup bagi mereka untuk mengamankan 3 poin. Andreas Christensen belum tentu kembali perkuat Barcelona. Andreas Christensen telah menerima izin medis dan kini siap untuk dipilih di bawah asuhan Hansi Flick setelah Barcelona mengkonfirmasi pemulihannya dari cedera otot. Bek asal Denmark itu berjuang melawan cedera dalam beberapa bulan terakhir, dan baik dia maupun pelatih barunya berharap kali ini dia dapat kembali ke skuad tanpa hambatan lebih lanjut. Bagi Flick, mengintegrasikan Andreas Christensen ke dalam susunan taktisnya masih agak tidak pasti, karena dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya secara teratur. Perannya dalam tim masih jauh dari pasti, dan dia menghadapi tantangan untuk mendapatkan posisi menonjol di skuad starting 11. Salah satu alasan utama mengapa Christensen akan kesulitan untuk menetapkan dirinya di dalam skuad adalah persaingan ketat di pertahanan tengah, posisi utamanya, dan peran gelandang bertahan, di mana ia tampil menjelang akhir musim lalu di bawah Xavi Hernandez. Di jantung pertahanan, Hansi Flick mengandalkan kerjasama Pau Cubarsí dan Inigo Martinez. Kedua bek tengah ini saling melengkapi dengan baik, menghadirkan kualitas yang berbeda di lini belakang, sambil bekerja secara efisien untuk menjaga garis pertahanan dan menerapkan jebakan offside. Ronald Araujo, kapten tim, adalah tokoh kunci lain di pertahanan Barcelona dan kemungkinan besar akan menantang kerjasama yang ada. Kepemimpinannya, kehadiran fisiknya, dan gaya bertahannya yang agresif menjadikannya komponen penting dalam skuad. Selain itu, Eric Garcia tetap menjadi pilihan yang layak, menawarkan fleksibilitas karena ia mampu masuk ke lini tengah saat dibutuhkan. Pada tahap ini, Christensen mendapati dirinya sebagai bek tengah pilihan kelima yang menempatkannya dalam posisi yang sulit. Untuk membuat masalah lebih menantang, ia kembali pada setiap pertandingan memiliki bobot yang signifikan. Robert Lewandowski telah pecahkan rekor gol yang dicetaknya.
Robert Lewandowski mungkin kini berusia 36 tahun, tetapi ia belum kehilangan ketajamannya dalam mencetak gol di Barcelona. Meskipun penampilannya secara keseluruhan masih dipertanyakan, dia bahkan telah mendapatkan kesempatan baru di bawah pelatih kepala Hansi Flick yang sebelumnya bekerja sama dengannya dengan sangat baik di Bayern Munich. Sejak tiba di Barcelona pada musim panas 2022, Robert Lewandowski kini telah bermain sebanyak 131 kali, yang menunjukkan tingkat kebugarannya sehingga ia secara teratur tersedia untuk dipilih. Dalam pertandingan tersebut, ia telah mencetak 29 gol, dengan gol terbarunya dicetak saat melawan Atletico Madrid selama hasil imbang 4-4 pada hari Rabu pada leg pertama semifinal Copa del Rey. Gol itu juga membuat Lewandowski mencetak 33 gol untuk musim ini di semua kompetisi. Dan menurut Marca, itu berarti dia telah menyamai jumlah gol terbaiknya dalam satu musim untuk Barcelona yang ia capai selama musim pertamanya di klub tersebut pada tahun 2022-2023. Lewandowski memainkan 46 penampilan di musim pertamanya untuk mengumpulkan 33 gol. Tetapi kali ini ia berhasil mencapai angka tersebut dalam jumlah 10 penampilan lebih sedikit. Hal ini menunjukkan kemampuannya mencetak gol yang tak kenal lelah, sehingga ia berhasil melakukannya meskipun berada di tahap akhir karir gemilangnya di dunia sepak bola. Lewandowski tentu tidak setenar saat musim pertamanya di Barcelona, seperti yang ditunjukkan saat melawan Athletic saat dia mulai dari bangku cadangan. Namun dia masih berhasil mencetak gol sebagai pemain pengganti, yang menunjukkan bahwa dia bisa menjadi sosok yang sangat berharga bagi klub Katalan selama 15 bulan terakhir. Sekarang setelah dipastikan bahwa dia akan bertahan setidaknya hingga akhir musim 2025-2026 bersama Lamine Yamal dan Rafinha, Lewandowski telah membentuk trio penyerang yang fantastis dan dinamis di Barcelona musim ini. Dan meskipun ia tidak terlalu menonjol sebagai duo sayap, ia tetap menjadi pemain yang sangat berharga bagi Hansi Flick. Barcelona dan Real Betis sepakat soal transfer Vitor Roque. Menurut Mundo Deportivo, kesepakatan awal telah dicapai antara Barcelona dan Real Betis untuk mengakhiri masa peminjaman Vitor Roque, yang memungkinkan penyerang Brasil tersebut menyelesaikan transfer ke Palmeiras. Kesepakatan tersebut diharapkan akan dirampungkan hari ini untuk memastikan Roque menandatangani kontrak sebelum jendela transfer Brasil ditutup pada hari Jumat. Barcelona dan Palmeiras telah menyepakati ketentuan transfer yang ditetapkan sebesar 25,5 juta euro untuk 80% hak ekonomi Roque ditambah variabel tambahan. Namun beberapa detail akhir masih harus diselesaikan sebelum kesepakatan tersebut secara resmi diselesaikan setelah melalui proses negosiasi yang rumit. Sebagai kompensasi atas pemutusan masa peminjaman Roque sebelum akhir musim, Real Betis akan menerima tambahan 30% hak atas pemain sayap Eds Abdi. Pemain internasional Maroko itu dihargai 15 juta euro saat itu, harga yang dipertahankan menurut transfer market. Tambahan 30% yang sekarang ditawarkan kepada Betis diperkirakan sekitar 4,5 juta euro. Meskipun nilai sebenarnya akan bergantung pada penjualan pemain di masa mendatang. Palmeiras juga akan menanggung sebagian gaji Vitor Roque untuk sisa musim ini. Dengan memperhitungkan kontribusi ini, total kompensasi Betis untuk melepas sang penyerang bernilai lebih dari 6 juta euro. La Liga dan RFEF mencoba memblokir operasi tersebut dengan alasan masalah hukum, tetapi dengan FIFA memberikan lampu hijau, kesepakatan ini siap untuk dilaksanakan sebelum jendela transfer ditutup besok di Brasil.